Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatun nasuh wal qabul fi kulli hal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencari ilmu, para penempuh jalan kebaikan, ahlan wa sahlan di channel YouTube MZT Marang Raya. Di kesempatan kali ini kita akan menjelajahi atau memahami daripada al-ulama al-masyhur. Itu adalah al-imam pengarang daripada kitab al-Waraqat, yaitu adalah al-imam al-Haramain, al-imam al-Juwaini. Kita akan memberikan daripada biografi singkat tentang beliau, dan juga setelahnya kita akan membahas daripada biografi daripada al-imam Syarhul Waraqat, Syarihul Waraqat, wa huwa al-imam al-Mahalli. Ismuhu wa nasabuhu huwa Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini an-Naisaburi. Dikatakan bahwa nama beliau adalah Abul Ma'ali Abdul Malik. Namanya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini an-Naisaburi asy-Syafi'i. Ya. Di sini julukan al-Juwaini itu adalah disandarkan kepada suatu daerah yang bernama Juwain yang berada di kawasan Naisabur atau daerah Persia, atau sekarang kita katakan adalah daerah Iran. Adapun Naisaburi tersebut adalah menunjukkan bahwa beliau itu berasal daripada kota Naisabur, sebuah kota yang besar yang terkenal dengan ulamanya pada masa waktu itu. Salah seorang sejarawan, salah seorang sastrawan, itu adalah al-Imam Yaqut al-Humawi, ya. Beliau menggambarkan bagaimana kitab Naisabur pada waktu itu adalah sebagai kitab, sebagai kota yang agung, ya, sebagai kota yang agung yang penuh dengan para ulama, yang penuh dengan keutamaan. Di situ banyaknya berkumpulnya para cendekiawan, ya, dan dikatakan bahwa banyak ulama yang lahir dari kota Naisabur. Beliau berkata bahwa lam ara fi ma tawaftu minal balad madinatan kana mithlaha. Dikatakan bahwa aku tidak pernah melihat kota, ya, yang sebanding dengan apa-apa yang ada di dalam kota tersebut, ya. Jadi bagaimana beliau itu mensifati bagi orang-orang, bagaimana para ulama itu lahir daripada kota Naisabur tersebut. Kemudian dikatakan mauliduhu, ya, kelahiran beliau dilahirkan wulida fil Muharram sanata 19 wa 400. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 419 Hijriah atau sekitar tahun 1028 Masehi. Kemudian talabuhu lil ilmi, ya, tafaqaha bi walidihi Imam al-Fuqaha bin Naisabur Syekh Abi Muhammad, ya, Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Haywiyah al-Juwaini asy-Syafi'i, ya. Dikatakan bahwa Imam Juwaini itu tumbuh di lingkungan ilmiah. Jadi keluarganya adalah keluarga ilmiah atau keluarga yang dididik dari lahirnya adalah yang dihiasi atau disinari dengan ilmu. Beliau berguru langsung kepada ayahnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, salah seorang ulama besar, ya, salah seorang ulama besar faqih di kota Naisabur tersebut. Beliau mempelajari seluruh karya ayahnya hingga tuntas. Jadi dididik dari kecilnya itu untuk mempelajari, diberikan diberikan suapan, ya, diberikan setiap harinya suapan ilmu sehingga beliau tumbuh dalam lingkungan ilmiah. Kemudian beliau juga menimba ilmu dari Abu Qasim al-Isfirayini, ya. Kemudian Abu Qasim al-Isfirayini, ya, itu murid daripada al-imam besar Abu Ishaq al-Isfirayini. Kemudian tadrisuhu wa imamatuhu,
Ya, dikatakan bahwa kana ibtida'u tawallih li tadris lamma mata abu. Ya, setelah ayahnya wafat, Imam Juwaini ini waktu itu masih berusia 20 tahun. Ya, masih muda. Ya, masih syabab, ya kan, masih waktu-waktunya. Kalau misalkan zaman sekarang mungkin masih santai atau masih zaman keemasannya, tapi pada waktu itu Imam Juwaini umur 20 tahun itu ketika abahnya wafat, ketika orang tuanya meninggal, langsung diminta untuk menggantikannya untuk ngajar, ya. Akan tapi beliau saking hausnya tentang ilmu, beliau ini ketika sudah diperintahkan untuk mengajar menggantikan abahnya, akan tapi beliau masih tetap belajar. Jadi namanya belajar itu nggak berhenti akan suatu ketika udah mengajar kemudian berhenti untuk belajar, nggak ada ceritanya. Ulama-ulama terdahulu itu nggak ada ceritanya berhenti daripada belajar. Walaupun ya dikatakan bahwa kapan orang itu berhenti belajar, ya ketika dia udah masuk kuburan, ya kan. Orang itu nggak pernah merasa alim sama sekali. Ketika dia itu merasa alim, berarti dia itu adalah jahil, ya. Orang itu sama sekali, ya, orang yang alim, ya, orang yang semakin tambah ilmunya, dikatakan bahwa dia akan merasa semakin bodoh, semakin tahu bahwa betapa ilmu itu sangat luas, ya kan. Dikatakan ilmu sendiri, kalau misalkan tiga kulak, ya, kalau misalkan semua jerih payahmu, semua keringatmu, semua usahamu kasihkan kepada aku, akan tapi aku akan ngasihkan sebagian daripada itu semua, ya. Jadi nggak ada ceritanya jadi fauqa kulli dzi ilmin alim, ya. Setiap ada orang yang alim itu mesti ada orang yang lebih alim. Jadi jangan merasa dia itu lebih alim dari yang lain, seperti itu. Seperti hanya Imam Juwaini umur 20 tahun udah diperintahkan untuk menggantikan abahnya sebagai pengajar, akan tapi beliau masih tetap belajar. Kemudian ketika itu dikatakan bahwa summa rahala ilal Hijaz. Beliau pergi ke Hijaz, ke Mekah selama 4 tahun. Ya, beliau di sana mengajar, juga berfatwa, dan juga mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Setelah 4 tahun beliau di situ menjadi mufti, ya, sebagai pengajar, beliau kembali ke kotanya, yaitu adalah di Naisabur. Kemudian ketika udah kembali ke Naisabur, ya, beliau diangkat sebagai pengajar utama di Madrasah Nizamiyah, ya, salah satu pusat keilmuan yang paling kita katakan paling bergengsi. Itu ada, kalau misalnya kita katakan setiap tempat itu ada tempat yang paling favorit, ya kan? Seperti itu. Di situ waktu itu adalah Madrasah Nizamiyah, adalah madrasah yang paling bergengsi di tempat tersebut. Jadi beliau di situ dijadikan pengajar utama, di pengajar inti di tempat tersebut. Beliau karena saking dibutuhkannya dengan orang-orang, beliau mengajar di situ sampai kurang lebih 30 tahun, ya, di Madrasah Nizamiyah tersebut. Kemudian beliau juga diangkat sebagai imam sholat, juga sebagai pengisi khutbah, juga sebagai guru besar, dan juga sebagai penasihat ummah. Dikatakan bahwa setiap pengajiannya, ya, setiap pengajian beliau itu dihadiri sampai ratusan ribu, ya, ratusan ribu daripada penuntut ilmu. Bukan hanya orang-orang biasa, akan tapi juga para ulama, mereka juga yastafid, mencari faedah daripada beliau. Dikatakan bahwa setiap kali beliau mengadakan akan suatu majelis, akan suatu kajian, paling minim, ya, yang hadir itu 300 orang. Kemudian kita membahas tsana'ul a'immah alaihi, jadi pujian para ulama. Jadi kalau misalkan yang muji itu orang-orang biasa, itu adalah suatu hal yang biasa. Akan tapi kalau muji ini sama-sama ulamanya, dikatakan bahwa la ya'riful alim ilal alim, ya, tidak tahu yang kadarnya orang yang alim kecuali sama-sama alimnya. Kemudian kita membahas di sini adalah ada al-Imam Al-Hafidz Ibnu Sam'ani. Ibnu Sam'ani mengatakan kana imamul a'immah alal itlaq al-mujma' ala imamatihi syarqan wa gharba lam taral uyuna mithlahu. Dikatakan bahwa beliau adalah imamnya para imam, ya kan, secara mutlak, ya. Entah itu ulama dari timur atau ulama Islam dari barat, mereka itu sepakat akan keilmuan beliau. Tidak ada mata yang melihat yang sebanding dengan keilmuan beliau, adalah al-Imam As-Sam'ani. Kemudian ada juga al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, ya, beliau mengatakan bahwa tamatta'u bihadal imam fa innahu nuzhatu hadaz zaman. Dikatakan bahwa nikmatilah ilmu dari beliau,
Karena apa? Dia adalah atau beliau adalah perhiasan pada zaman ini. Kalau misalnya perhiasan adalah suatu hal yang menarik, suatu hal yang indah, suatu hal orang bisa bersenang-senang dengan hal tersebut. Ya begitulah Al-Imam Syirazi yang mengatakan atau memuji daripada Al-Imam Al-Juwaini. Kemudian ada Al-Imam Abu Hasan Al-Barzakhi. Al-Barzakhi ya adalah dikatakan al-fiqhu fiqhu Syafi'i, ya. Beliau ini ya keilmuan dalam fikihnya adalah fikih daripada ilmu daripada Imam Syafi'i, ya. Beliau faqih, ya, mirip kayak misalkan Imam Syafi'i dalam ketajaman pemikiran beliau. Kemudian adabul asma'i, ya. Secara sastra, kalau misalnya kita melihat daripada sastra bahasa Arabnya seperti Imam Al-Asma'i. Kemudian wa husnu basarihi bil wa'di kal Hasan al-Basri, ya. Di dalam memberikan nasihat, memberikan kata-kata bijak seperti Al-Imam Hasan al-Basri, ya. Beliau adalah imamul a'immah, imamnya para imam, ya. Yang dengan semangatnya itu adalah lahir dari beliau adalah tokoh-tokoh besar, ya. Kayak misalkan Al-Imam Tajuddin As-Subki berkata, huwa al-imam Syekhul Islam al-bahru al-habru al-mudakkik al-muhakkik al-nadhar al-usuli al-mutakallim al-baligh. Yani beliau menyebutkan bagaimana lakop-lakop, ya, atau pujian-pujian beliau kepada Al-Imam Al-Juwaini, ya. Beliau adalah orang, ya, samudranya ilmu, teladannya para pakar, kemudian ahli debat, ya kan, kemudian ulama usul dan ulama kalam yang memiliki pemikiran yang tajam dan juga fasih, dan juga sekarang sastrawan, ya, ketika berbicara bisa memukau banyak orang, ya kan. Beliau dikatakan bahwa beliau adalah suatu zina, suatu perhiasannya adalah para peneliti, ya. Kalau misalkan orang-orang yang ahli, ya, beliau itu mesti meneliti atau belajar daripada Al-Imam Al-Juwaini, ya. Entah itu orang-orang Arab atau orang-orang selain Arab, ya. Kemudian wafatuhu, ya. Beliau wafat pada tahun Rabiul Awal pada tahun 478 Hijriah. Pada tahun atau ketika beliau berumur 59 tahun. Beliau dimakamkan di rumahnya, kemudian setelah beberapa tahun kemudian dipindahkan di sisi makam ayahnya. Kemudian ada karya-karya penting, tasanifuhu fi ilmil kalam, ada kitab Risalah An-Nizamiyah, adalah kitab tentang ilmu kalam, ya, tentang akidah, adalah ringkasan daripada kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kitab Al-Irsyad fi Usuluddin, kemudian kitab Syamil fi Usuluddin. Kemudian beliau juga mengarang dalam usul fikih, ya, adalah kitab Al-Burhan fi Usuluddin. Setelah sudah kita bahas bahwa kitab Al-Burhan adalah satu kitab, salah satu 4 kitab yang mana sebagai pondasi di dalam ilmu usul fikih, ya, adalah terusan estafet daripada kitab Risalah, kitab karangan daripada Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga mengarang daripada kitab At-Talkhis, mukhtasar daripada At-Takrib. Kemudian kitab Al-Waraqat, ya, adalah kitab yang ringkas akan tapi memiliki makna atau kandungan yang sangat kaya. Kemudian ada kitab Al-Fiqhi, ya, bukan hanya di ilmu kalam atau ilmu usul fikih, tapi beliau juga mengarang daripada kitab fikih, adalah Nihayatul Matlab. Kemudian kitab Mukhtasar Nihayatul Matlab, udah beliau karang Nihayatul Matlab, kemudian melihat kayaknya ini terlalu luas, ya. Mungkin untuk mempermudah pemula atau permudah untuk orang-orang memurajaah, beliau mengarang kitab Mukhtasar Nihayatul Matlab. Akan tapi dikatakan bahwa beliau itu nggak sampai menyempurnakan daripada kitab Nihayatul Matlab. Kemudian ada kitab Ghuniyatul Mustarsidin fil Khilaf, ya. Jadi beliau juga ada kitab karangan Ghuniyatul Mustarsidin dan beberapa karangan-karangan yang lain. Itu adalah sejarah singkat atau biografi singkat tentang Al-Imam Haramain. Dan kita masuk kepada biografi setelahnya adalah biografi daripada Syarihul Waraqat, pensyarah daripada kitab Al-Waraqat, yaitu adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ismuhu wa nasabuhu huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Jalaluddin Al-Mahalli Al-Azhari Asy-Syafi'i, ya. Dikatakan beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Jalaluddin Al-Mahalli, salah seorang ulama besar bermadhab Syafi'i dan berafiliasi dengan Al-Azhar. Beliau memiliki julukan Al-Mahalli, yang dikatakan dinisbatkan kepada Al-Mahallah Al-Kubra,
Ya, itu adalah suatu kota yang besar di daerah Mesir, ya, di daerah Al-Gharbiyah Mesir. Wulida atau mauliduhu, ya, wulida bi Misr sanata ihda wa tis'ina wa sabi'imi'ah, ya, pada tahun 771 Hijriah, ya, atau sekitar tahun 1389 Masehi, ya. Kemudian talabuhu lil ilmi wa tasudduruhu fihi, ya, perjalanan bagaimana beliau ini menuntut ilmu, ya. Dikatakan bahwa Al-Imam Mahalli itu belajar daripada para a'immah, daripada ulama-ulama, daripada cendekiawan-cendekiawan, seperti halnya guru beliau adalah Al-Imam Al-Barmawi, kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Imam Al-Jalal Al-Bulkini, kemudian Al-Imam Al-Bisati, Imam Al-Ala Al-Bukhari, dan juga banyak ulama-ulama yang masyhur, ya. Dikatakan bahwa beliau benar-benar memahami atau mendalami banyak cabang daripada keilmuan, kayak misalkan fikih, ya, ilmu usul fikih, dan juga ilmu kalam, ya, ilmu teologi, ya kan, ada ilmu logika, ada juga ilmu nahwu, dan juga ilmu bahasa Arab. Jadi beliau juga sama seperti halnya alimnya kayak Imam Al-Juwaini, juga memahami atau bisa mendalami daripada banyak cabang ilmu agama, ya. Beliau dikatakan bahwa majelisnya beliau itu nggak pernah sepi. Ketika beliau mengadakan akan suatu majelis, ya, beliau itu mesti ramai, mesti banyak orang yang yastafid, banyak orang yang mengambil faedah daripada beliau, ya, bukan hanya para penuntut ilmu, akan tapi para al-fuqaha, orang-orang yang alim, orang-orang yang sudah menjadi ulama juga belajar kepada Al-Imam Al-Mahalli. Kemudian dikatakan bahwa Imam Mahalli itu sangat cerdas, ya. Saking cerdasnya beliau itu setiap pemikirannya itu tajam banget, ya. Akan tapi kekurangannya dikatakan bahwa beliau itu di dalam hafalan, ketika menghafal itu agak susah. Sampai pernah diceritakan ketika beliau ingin menghafalkan risalah shaghirah, ya, suatu risalah yang kitab kecil, ya, dikatakan bahwa sampai beliau itu demam, ya. Karena apa? Beliau itu cerdas, akan tapi untuk hafalannya kurang, ya. Itu adalah Imam Al-Mahalli. Kemudian beliau juga sangat objektif, ya. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang benar, beliau langsung tunjukkan. Jadi nggak melihat siapapun itu, ya, nggak melihat entah itu siapa yang berbicara atau ketika salah, ya, langsung ditegur, ya, nggak melihat itu siapa yang berkata, akan tapi melihat perkataannya, omongannya. Kalau benar, ya diiyakan. Kalau misalkan salah, ya disalahkan, ya. Itu adalah suatu sikap ilmiah yang sangat dihargai oleh para ulama, karena beliau itu orangnya adalah objektif, ya, nggak memihak ini atau itu dan sebagainya, dan juga tidak untuk maslahah atau yang lain. Kemudian kita melihat bagaimana pujian para ulama kepada beliau, ya. Kemudian dikatakan bahwa Al-Hafidh, kalau Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Imam Sakhawi menggambarkan beliau sebagai seorang alim yang kritis, ya, yang sangat cerdas dengan nalar yang sangat tajam. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa otaknya itu, ya, otak beliau itu bisa menembus daripada intan, ya. Beliau mengatakan fahamku, ya, fahmi layak bal khata, inna fahmi layak bal khata, sungguhnya pemahamanku itu sama sekali tidak menemukan atau sama sekali tidak tidak menerima kesalahan sama sekali, ya. Pemahamanku tidak menerima kesalahan sama sekali. Kenapa? Beliau itu juga kuat di dalam perdebatan, dan juga ketika menyampaikan argumen beliau sangat tajam, ya. Masih ada al-imam yang lain, ya, yang memuji beliau, kayak misalkan al-Imam Kamiliyah, ya. Imam Kamiliyah mengatakan bahwa beliau pernah menyaksikan seorang tokoh besar bernama Al-Imam Al-Wanai, ya, ketika berdebat dengan Al-Imam Mahalli itu seperti halnya ketika seorang anak kecil mendebat orang yang udah ahli, ya. Jadi Imam Wanai itu kelihatan kayak lebih pasrah atau tercengang dengan argumen-argumen yang diberikan oleh Al-Imam Al-Mahalli, ya. Itu adalah seorang ulama yang besar, ya. Ulama sebesar Al-Imam Wanai, ketika berargumen dengan Al-Imam Al-Mahalli beliau kalah, kayak seperti itu. Kemudian ada juga Al-Imam Ibnul Imad, ya, salah seorang sejarawan daripada
madhab al-Hambali, beliau mengatakan bahwa tafsir taftazaninya orang Arab. Jadi orang Arab itu dulu atau memuji kitab tafsir Taftazani, ya. Beliau itu ketika dipuji bukan hanya sekedar untuk jabr khatir, akan tetapi memang hakikatnya beliau memang alim, memang bahar, memang memahami, atau orang yang benar-benar muta'ahil di dalam hal tersebut, ya. Gaya berpikirnya beliau itu juga rasional, ya, memberikan akan bisa memudahkan bagi orang itu bisa memahami akan suatu hukum tersebut. Dan beliau juga memiliki prinsip-prinsip pada Ahlus Sunnah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga melakukan atau memiliki metode daripada metode salaf. Beliau juga dikatakan berani menegakkan daripada nahi mungkar, ya. Beliau juga sering dipanggil oleh para pejabat, yang mana mungkin para pejabat itu ketika memanggil akan suatu ulama itu karena suatu masalah, kepingin pendapatnya dikuatkan oleh ulama. Akan tapi beliau enggak, ketika melihat itu salah, ya salah, ya enggak ada ceritanya ini karena ini yang meminta para pejabat akhirnya diiyakan, misalkan aslinya hukumnya enggak boleh diperbolehkan seperti itu, karena masalah. Akan tapi beliau enggak sama sekali. Beliau ketika melihat siapapun itu, entah itu raja, entah itu pejabat, entah siapapun yang datang kepada beliau kemudian akan bertanya akan suatu pendapat, ketika tidak, ya tidak, ketika iya, ya iya, ketika salah, ya salah, ketika benar, ya benar, seperti itu. Dikatakan beliau pernah ditawari menjadi qadil qudah, yaitu adalah suatu hakim yang tertinggi. Akan tapi beliau menolak dengan tegas. Kenapa? Karena sebagai qadhi itu nggak mudah, ya. Banyak cobaan, banyak godaan, banyak apapun itu yang kalau misalkan memang imannya atau zuhudnya atau nggak kuat juga akan jatuh seperti itu. Kemudian karena saking teguhnya beliau atau saking kuatnya beliau dalam memberikan argumen, atau saking zuhudnya beliau sama sekali mengatakan hak-hak kemudian batil-batil, para pejabat itu sampai tunduk, ya, nggak berani dengan Al-Imam Al-Mahalli, ya. Karena apa? Karena beliau mengatakan seadanya, ketika salah, ya salah, ketika benar, ya benar. Jadi nggak memihak antara satu pihak atau pihak yang lain. Kemudian ada tasonifuhu, ya, tasonifuhu atau karangan-karangan beliau, karya-karya beliau. Dikatakan bahwa beliau itu karya-karya beliau itu memiliki makna yang tinggi, walaupun biasanya itu singkat, ya, akan tapi memiliki makna yang padat, ya kan. Dikatakan bahwa beliau ini biasanya nulis itu walaupun sedikit, akan tapi lahu ma'ani katsir, memiliki memiliki penjelasan yang perlu dijelaskan secara luas, ya, seperti itu. Kayak misalkan kitab yang ma'ruf digunakan di Indonesia adalah kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah salah satu pengarangnya adalah Al-Imam Al-Mahalli, yang mana kemudian diteruskan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya. Dikatakan Jalalain adalah Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika tidak selesai, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya. Dikatakan bahwa beliau itu menulis dari awal surah Kahfi, ya, sampai akhir daripada Al-Quran, ya. Kataba minhu awal al-Kahfi ila akhir Al-Quran, wa kataba al-Fatihati wa ayatin yasirah min al-Baqarah, ya, sebagian sedikit daripada surat Al-Baqarah, ya. Kemudian dikatakan bahwa beliau ini setelah wafat kemudian diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, yang sekarang banyak dipakai dalam orang-orang di Indonesia. Kemudian dalam usul fikih beliau menjelaskan daripada kitab Syarhul Jam'ul Jawami, ya, di dalam usul. Kemudian ada Syarhul Waraqat, adalah kitab yang akan kita pelajari. Kemudian dalam fikih beliau juga menulis daripada Kanzur Raghibin fi Syarhi Minhajut Talibin, ya, kitab yang juga sering dibaca oleh mahasiswa dan juga para pencari ilmu di Timur Tengah dan juga di Indonesia. Kanzur Raghibin itu adalah suatu syuruh yang paling a'dham, atau memiliki penjelasan yang enggak terlalu panjang banget, akan tapi katakan mutawassit, ya, syarah daripada Minhaj Talibin.
Kemudian beliau ngarang kitab juga Hasyah fi syarhi ala syarhi Jamil Mukhtasarat. Kemudian ada kitab Hasyah ala Jawahirul Isnawi, dan juga kitab-kitab yang lain. Di dalam sirah beliau juga ngarang kitab daripada Syarhu Al-Burdah. Syarah daripada Burdah juga beliau karang. Ada juga dalam mantik adalah Hasyah ala Syarhi Syamsiyah. Ya. Kemudian itu adalah kitab karangan yang membahas tentang logika, ya, lah mantik. Kemudian ada ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu juga Syarhul Gawaid dalam Nahwu Ibnu Hisham, kan tapi beliau nggak sampai selesai. Kemudian ada juga Syarhut Tashil fi Nahwi, ya, tapi beliau juga selesai, baru sampai sedikit udah nggak diselesaikan, atau kita katakan apa namanya, beliau itu nggak sampai panjang umur untuk menyelesaikan daripada kitab karangan-karangan tersebut. Itu adalah suatu penjelasan biografi daripada Al-Imam Mahalli. Beliau dikatakan tufiya, wafat pada awal yaum min sanati arba'in wa sittina wa thamanmi'atin, pada tahun 864 Hijriyah. Ya, jadi dikatakan bahwa beliau itu umurnya 73 tahun. Ya. Dan Masya Allah banyak karangan beliau yang tersebar sampai sekarang. Itu adalah penjelasan atau sedikit ringkasan daripada biografi Al-Imam Mahalli dan juga Al-Imam Al-Juwaini. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau, juga bisa mendapatkan atau barokah daripada kitab yang akan kita pelajari, bisa memberikan manfaat kepada kita sendiri dan juga orang lain. Fi khair ulutuf wa afiyah. Mungkin sekian daripada penjelasan ini, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sedikit dan juga mendapatkan keberkahan daripada beliau. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.